Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in, dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 64 dan ini adalah video yang ke-115. Kita lanjutkan ke wa qawluhu min raf'i hadatsin. Ini ada ibarah dari Fathul Mu'in bahwasanya air mutlak itu adalah air yang belum pernah digunakan untuk bersuci yang hukumnya fardu. Di antaranya raf'i hadatsin atau menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil dengan cara berwudu atau menghilangkan hadas besar dengan cara mandi junub. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qawluhu, dan adapun dauhnya syarih atau Syekh Zainuddin Al-Malibari, min raf'i hadatsin, tegasnya lafaz min raf'i hadatsin yaitu bayanun adalah penjelasan li fardin untuk makna fardu. Di antara taharah yang hukumnya fardu adalah raf'i hadas atau menghilangkan hadas. Kemudian Sayyid Bakri melanjutkan keterangannya, wal muradu, dan adapun yang dimaksud bi raf'il hadas dengan teknis menghilangkan hadas yaitu inda musta'milihi, menurut sudut pandang atau keyakinan orang yang menggunakan air mutlak tersebut. Jadi sudut pandang si pelaku, orang yang bersuci ini, sangat menentukan sekali status air mutlak ini menjadi musta'mal. Dalam video sebelumnya sudah diceritakan tentang 3 macam kasus. Di antaranya tentang Khalid, ya. Ini kita ambil nama saja satu, di antaranya Khalid. Khalid adalah seorang muslim dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, ketika Khalid berwudu itu tidak disyaratkan niat berwudu. Jadi niat wudu dalam mazhab Hanafi statusnya adalah sunnah. Sedangkan menurut kita Syafi'iyah, niat wudu itu termasuk rukun atau fardu. Jadi jika Syafi'iyah menilai Khalid berwudu tanpa niat itu tidak sah, sedangkan Khalid memiliki keyakinan dalam mazhab Hanafi wudunya sah, tetap statusnya air ini adalah musta'mal. Jadi ini inda musta'milihi, menurut pengguna atau pelakunya yang berwudu tadi. Di sini ceritanya adalah Khalid. Kasus yang kedua adalah kita ambil nama Bakar. Bakar ini seorang anak kecil usianya 4 tahun, tentu saja belum terkena taklif. Tapi Bakar punya ayah namanya Zaid. Zaid ini orang soleh, ada niat sedari kecil, sedari dini Bakar ini supaya taat beribadah.
maka diajarkanlah cara berwudu atau dibimbing untuk berwudu si Bakar ini oleh Zaid ayahnya. Jika melihat usia Bakar yang masih 4 tahun, masih bocil, itu tidak terkena taklif. Tapi ketika musta'mil di sini Bakar statusnya adalah menggunakan air untuk berwudu dan dia sah berwudunya, maka statusnya air tetap menjadi musta'mal. Kasus yang ketiga adalah tentang Hindun ya. Hindun di sini seorang wanita yang non muslim ya, agamanya katakanlah Kristen ya. Punya suami katakanlah namanya si Umar. Umar ini agamanya adalah Islam ya. Nah, ketika Hindun yang statusnya adalah non-muslim atau Kristen mau berhubungan badan dengan suaminya Umar yang beragama Islam, itu disunahkan ghuslul jinabah, mandi junub terlebih dahulu ya. Nah, di sini statusnya Hindun tidak sah ibadahnya, tapi secara teknis pelaksanaannya sudah benar dan sesuai prosedur, maka airnya tetap menjadi musta'mal. Kita lanjutkan ke Hasyiah I'anah. Wasyamila dan meliputi apa di sini fasyamila ya. Fasyamila maka meliputi apa al-murad inda musta'milihi, bahwasanya yang menjadi ukuran adalah si pengguna atau orang yang melaksanakan taharah tersebut, ma'a wudu'il Hanafi, kepada air wudu'nya orang yang bermazhab Hanafi. Ceritanya tadi adalah Khalid. Bila niyatin, halnya tanpa ada niat berwudu, lianahu, karena sesungguhnya al-Hanafi atau si Khalid ini, yaitu istamala menggunakan air mutlak siapa Khalid fi raf'i hadatsin, dalam menghilangkan hadas. Tadi misalnya berwudu indahu, dan menurut Khalid ini sah menurut sudut pandang si Khalid. Wa in lam yarfa, walaupun belum menghilangkan siapa Khalid al-hadatsa kepada hadas si al-Hanafi ini, indana menurut kami Syafi'iyah li'adami niyati, karena tidak adanya niat ya. Jadi mazhab Hanafi ini mengambil dari awal bahwasanya niyatu dukhulil Islam atau statusnya Islam itu sudah cukup dari awal secara umum, secara syumul, meliputi untuk seluruh ibadah. Karena dengan statusnya muslim saja ibadahnya sudah menjadi sah. Itu patokannya dari mazhab Hanafi. Kemudian faqauluhu, maka adapun dauhnya syarih atau Syekh Zainuddin Al-Malibari, ba'du, setelah itu raf'i hadas. Di sini ada raf'i hadas, kemudian min tuhri Hanafiyin. Walau min tuhri Hanafiyin, tegasnya lafaz walau min tuhri Hanafiyin, yaitu isyaratun, adalah isyarah ila dzalika, kepada itu raf'i hadas ilal indal musta'milihi, bahwasanya dzalik ini rujuknya kepada al-murad raf'ul hadas inda musta'milihi, sudut pandang si penggunanya. Wa innama lam yasihha, dan pastinya tidak sah apa iqtida'us Syafi'i, bermakmumnya orang yang bermazhab Syafi'i. Katakanlah di sini adalah Ahmad ya, namanya Ahmad. Ahmad punya teman namanya Khalid tadi ya, yang bermazhab Hanafi wudu tanpa niat. Ahmad di sini adalah Syafi'i atau Syafi'iyah, orang yang bermazhab Hanafi, bermazhab Syafi'i. Kita bacakan dulu. Wa innama lam yasihha, dan pastinya tidak sah apa iqtida'us Syafi'i,
bermakmumnya Ahmad yang bermazhab Syafi'i bihi kepada itu si Khalid yang bermazhab Hanafi, idza massa apabila menyentuh siapa Al-Hanafi atau Khalid farjahu kepada kemaluannya si Khalid, i'tibaran karena memperhitungkan bi'atiqadil makmumi dengan sudut pandang atau keyakinan si makmum yaitu si Ahmad. Jadi di sini Khalid selaku imam, Ahmad selaku makmum. Lishtiratir rabitati karena disyaratkan ikatan ya. Jadi ada faktor kesamaan. Ainiyatil iqtidai karena tegasnya niat bermakmum fis salati dalam salat duna taharati tidak perlu sama dalam hal bersuci. Yang penting ketika salat ada robitoh ya, salatnya sama, kemudian tidak ada yang membatalkan. Wahtiyatan dan karena hati-hati atau teliti fil babaini di dalam dua bab ini. Di sini ada tahqiq qauluhu fil babaini ay babis salat wa babit tahara. Kita lanjutkan ke cerita Ahmad selaku Syafi'iyah bertemu dengan Khalid selaku Hanafi. Di sini Ahmad bertanya, "Lid, sudah sholat belum?" "Belum." "Ini sudah jam 12 siang, sudah masuk waktu zuhur, mari kita berjamaah." Nah, di sini kata Khalid, "Oke." Ahmad bilang, "Lid, kamu saja yang jadi imam." Ya. Akhirnya Ahmad qomat, kemudian Khalid maju sebagai imam. Ketika mau takbiratul ihram, Ahmad ingat, kayaknya tadi Khalid wudhu tanpa niat ya. Emang di mazhabnya niat itu belum atau tidak dinyatakan sebagai rukun. Di sini Ahmad bertanya-tanya ya. Menurut keyakinan Ahmad, Khalid wudhunya tidak sah. Berarti berjamaahnya pun tidak sah. Nah, di sini Syed Bakri menyatakan, wa inna ma lam yasiha iqtida'u Syafi'i bihi idza massa farjahu. Nah, selagi Khalid tidak membatalkan wudhu dengan cara menyentuh kemaluannya misalnya ya. Karena dalam mazhab Hanafi massu farji itu tidak membatalkan wudhu ya. Baru kalau jima itu baru membatalkan. Sedangkan massu farjil adami anda Syafi'iyah membatalkan wudhu. Jadi secara konsep Syafi'iyah itu lebih teliti dan lebih telaten dalam hal ibadah ya, dibanding mazhab Hanafi masalan. Kita ulangi. Ketika Ahmad bermakmum kepada Khalid, ini status berjamaahnya sah. Ya, sah. Kenapa? Karena Khalid tidak membatalkan sholat dengan cara menyentuh kemaluannya tadi ya. Tidak menyentuh kemaluannya. Artinya sebelum melaksanakan wudhu, sebelum melaksanakan berjamaah ini, Khalid tidak membatalkan wudhunya dengan cara diantaranya menyentuh kemaluannya. Meskipun Khalid menyatakan massu farjil adami itu tidak membatalkan wudhu. Tapi menurut Ahmad di sini membatalkan wudhu. Apalagi statusnya ketika kita untuk menjaga kerukunan antar tetangga, antar teman, dan seterusnya ya, antar atasan dan bawahan, ini sangat penting. Jadi Ahmad bermakmum kepada Khalid itu statusnya adalah sah berjamaahnya. Dan baru tidak sah ketika Khalid terlihat oleh Ahmad menyentuh kemaluannya. Dan berarti wudhunya batal. Adapun wudhu tanpa niat itu tetap ditoleransi oleh mazhab Syafi'i ya. Dan ada juga berdasarkan qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i itu sudah menyatakan sah ya. Meskipun secara mu'tamad tidak sah, tapi kembali lagi kita jaga
kerukunan antar tetangga, antar teman dan seterusnya. Walidha, dan karena ini ishtiratu rabitah la yasihu, tidak sah apal iktida'u bermakmum bihi kepada itu si Khalid idza tawadda'a apabila berwudu siapa Khalid bila niyatin dengan tanpa niat alal azhari menurut pendapat yang lebih mu'tamad ya, yang lebih nampak status kejelasannya ya. Jadi ada qaul azhar menyatakan dalam Syafi'iyah tidak sah bermakmum kepada Hanafi yang wudunya tanpa niat. Ma hukmina beserta menghukuminya kami Syafi'iyah ala ma'ihi atas airnya itu si Khalid bil isti'mali dengan musta'mal. Tapi kita tetap menyatakan itu musta'mal. Fananzuru maka melihat kami Syafi'iyah li mu'taqadihi kepada keyakinan si Khalid wa nahkumu dan kami menghukumi Syafi'iyah di sini bisti'malil ma'i dengan airnya bahwa musta'mal. Wali mu'taqadina dan kami melihat keyakinan kami Syafi'iyah wa nahkumu dan memastikan kami Syafi'iyah bi'adami sihati wudu'ihi dengan tidak sah wudu'nya si Khalid li'adami niyati karena tidak adanya niatnya itu si Khalid atau niat wudu' ya. Wala yakhfa dan tidak samar apama suatu kehati-hatian fi dzalika di dalam itu i'tiqadain ya. Jadi meskipun wudunya si Khalid dinyatakan sah menurut mazhabnya tapi menurut kita tidak sah. Fi dzalika di dalam itu i'tiqadain bayanima minal ihtiyati dari kehati-hatian. Kita ulangi, meskipun dalam mazhab Syafi'iyah qaul azhar tidak sah bermazhab tidak sah berjamaah bermakmum kepada mazhab Hanafi, tapi itu statusnya adalah ihtiyat. Kalau bisa hindari ya. Kalau selagi bisa menghindar hindari. Tapi kalau misalnya sudah dalam posisi yang tidak mengenakkan silahkan bermakmum. Wa qauluhu walau min tuhri ay walau kana al-isti'malu lil ma'i hasala min tuhri Hanafiyin. Wa qawluhu dan adapun dawuhnya syarih yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari walau min tukhri ila akhirih, tegasnya lafaz walau min tukhri ila akhirih ay tegasnya walau yaitu walau kana walaupun ada apa isti'malu penggunaan lil ma'i bagi air yaitu hasalah hasil apa isti'mal min tukhri Hanafiyin dari bersucinya Khalid yang bermazhab Hanafi ya, lam yanwi yang tidak berniat ila akhirih. Cukup jelas ya bahwasanya bermazhab kepada bermakmum kepada mazhab Hanafi bagi Syafi'iyah tetap dinyatakan sah. Tapi ketika kondisi leluasa kita ihtiyat ya. Wa qauluhu dan adapun dawuhnya syarih au sabiyin tegasnya lafaz au sabiyin ila akhirih. Di sini ada awsabiyin lam yumayyiz li tawafin yaitu ay walau kana tegasnya walaupun ada apa isti'malul ma menggunakan air yaitu min tukhri sabiyin dari bersucinya seorang anak kecil ghairi mumayyizin yang belum tamyiz yang belum bisa membedakan yang belum bisa mandiri. Toharahu yang membimbing bersuci hu kepada si sobi siapa waliyuhu orang tuanya ya. Orang tuanya misalnya di sini cerita tadi adalah Bakar ya. Kemudian orang tuanya Zaid. Jadi min tukhri sobiyin dari berwudunya seorang anak kecil yaitu Bakar ghairi mumayyizin yang usianya masih 4 tahun jadi tidak terkena taklif. Toharahu yang membantu yang membimbing berwudu kepada si Bakar siapa waliyuhu ayahnya si Bakar yaitu Zaid li ajli ayyatufa karena tujuan untuk bertawaf siapa Zaid selaku ayahnya atau waliyuhu bihi dengan itu anaknya si Sobi yaitu si Bakar ya.
atau bisa juga untuk sholat ya. Jadi ada cerita di sini Bakar, kasus kedua, usia 4 tahun sama ayahnya si Zaid sudah diajarkan untuk beribadah dari kecil ya. Sudah diajarkan berwudu, untuk tawaf dan untuk sholat, untuk membaca Quran dan seterusnya. Qauluhu walau ma'fuwan anhu, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.